Halo teman-teman, kembali lagi sama saya Bayu Saputra di part 2 video untuk membuat sebuah aplikasi katalog film. Nah, di sini kita bakalan melanjutkan part 1 yang kemarin, yaitu sekarang kita bakalan nge-setting gimana cara menampilkan data seperti ini. Nah, setelah ini kita bakalan membuat sebuah item list yang baru dengan bentuk tampilan seperti ini. Nah, ini kita menggunakan yang namanya card movie biar dia itu terlihat bagus seperti ini. Kita butuh namanya card movie. Nah, langkah pertama yaitu teman-teman tambahkan dulu di sini. Karena kita memanfaatkan recycler view, berarti kita butuh sebuah item view yang akan diulang-ulang. Teman-teman pasti udah pernah pelajari di materi sebelumnya di praktikum. Nah, kita bikin item list. Nah, item list ada deh, karena ini bakalan sama bentuknya dengan TV show. Jadi kita bakalan satu template ini kita gunakan untuk movie dan TV show. Kita oke aja. Nah, di sini kita bakalan bikin tampilannya sesuka kita aja, mau seperti apa. Nah, di video ini saya bakalan bikin seperti ini, kotak seperti ini. Nah, langkah selanjutnya teman-teman buka item list ini dan di bagian ini. Nah, dan di sini teman-teman bisa setting seperti yang teman-teman inginkan, mau bentuk tampilan seperti apa. Nah, karena dia itu bakalan kita bikin card view di ini, main view-nya ini kita ganti dengan card view. Nah, caranya seperti ini. Card view, card view. Nah, under card view dia bakalan kayak gini. Belum keganti otomatis seperti ini, card C. Nah, ini card view. Nah, atas sama bawahnya sama. Nah, setelah ini kita bakalan setting ukurannya. Nah, teman-teman maunya ukurannya seperti apa, itu bisa di setting di sini. Nah, karena kita pengennya ukurannya seperti ini, nah kita setting dulu, kita kira-kira aja lebarnya seberapa. Kita bikin misalkan 120 dp, ini kegedean, jadi kita setting 180 dp aja. Nah, pas, kira-kira pas. Dan tingginya kita setting misalkan kira-kira 240 dp. Nah, pas kan? Nah, di sini tipe-tipenya bakalan terlihat bulat. Nah, kok itu caranya itu kayak gini. Corner radius kita bikin aja 4 dp. Nah, di sini memang nggak terlalu kelihatan, tapi apabila di run juga nanti dia bakalan kelihatan. Elevation, car elevation. Beda ini untuk bayang-bayangnya. Nah, kita ketika dia 4 dp tampak bayang-bayangnya, kita kan hilangkan, dia hilang. Nah, selanjutnya card view ini hanya bisa menampung childnya itu maksimal 3, maka dari itu kita bikin di sini linear layout. Transparent. Kenapa transparent? Karena itu kita bakalan bikin sebesar ini viewnya, sebesar ini, maka dia ngikut parentnya. Tutup. Nah, oh ya, satu lagi, karena card view ini kita bakalan bikin bisa diklik, maka kita tambah ID di sini. Item list CV itu card view. Biar rapi, Ctrl Alt L. Nah, berubah. Di sini orientasinya itu vertikal. Nah, kompon di sini ada gambar, teks, sama rating. Nah, tambahkan di sini image view, transparent, src, misalkan drawable.
defaultnya itu aja. Nah, di bawahnya kita bikin linear layout transparent, orientasinya horizontal. Nah, dia ketutup. Nah, kita tambahkan wedge 1 1. Nah, karena kita inginnya sebesar ini aja, maka kita perkecil. Nah, 1:6. Kira-kira cukup. Nah, setelah ini dalam linear layout ini kita tambahkan komponennya. Kita ada berapa di sini? Ada 1, 2, 3. Nah, ini ada bintang, berarti kita butuh drawable lagi baru di sini. Nah, tambahkan vector assets. Nah, star yang ini aja, star warnanya kuning. Choose next, finish. Kita tambahkan text view, transparent aja, transparent. Nah, di sini movie title terlalu kecil, kita perbesar ukuran teksnya, text size misalkan 14 sp, tidak ada pengaruh. 16. Nah, di sini kita tambahkan ID, item list, text view, title. Nah, setelah title ini kita ingin dia itu ada bintang. Nah, itu dia image view, height width-nya itu content, height-nya itu transparent, src star. Nah, dia ketutup. Nah, kalau di linear ini kita tambahkan ini width. Nah, kelihatan nambah. Nah, karena ini di posisinya di bagian ini, kita pengen dia itu di tengah-tengah. Jadi ada di layout gravity, center vertikal. Oh, kalau nggak bisa gravity berarti yang ini aja, center vertikal. Nah, posisinya di tengah-tengah. Setelah ini ada teks lagi. Image view ini kita nggak beri ID karena dia itu nggak bakal diproses. Nah, ini tambahkan lagi text view, width-nya transparent. Oh, kebalik, ini wrap content, ininya transparent. Tutup. Nah, text view anggap aja ratingnya itu 1/10. Ini kuning-kuning nggak masalah. Nah, kita pengen ada jarak dari tepinya biar bagus, berarti di sini aja yang bagian ini. Margin start 4 dp, margin end 4 dp. Nah, sedikit rapi. Nah, dan ini jangan lupa gravity center vertikal berarti tengah-tengah. Nah, pas, udah cukup. Nah, sekarang di sini kita lanjutkan untuk membuat tampilannya, mengambil data dari API tersebut. Nah, kita coba dulu di sini. Nah, ketika kita ingin menampilkan recycler view di sini, maka langkah selanjutnya kita ubah dulu ini tampilan linear aja biar enak. Nah, di sini kita beri recycler view, transparent, height, transparent aja. Karena kita nggak beri apa-apa, ini transparent aja. Nah, di sini kita kasih ID, fragment, movie, recycler view, list, item. Kita lihat seperti apa tampilannya. Nah, seperti ini cukup bagus. Nah, kemudian karena kita udah selesai setting untuk membuat tampilannya, maka langkah selanjutnya kita bakalan setting untuk
adapternya karena kita bakal mengulang-ulang ini sebanyak data yang kita inginkan. Nah, jangan lupa di sini kita tambahkan movie discover adapter. Nah, ini adapter yang seperti yang pernah kita pelajari di Cycler View. Dan sebelum kita menggunakan API tersebut, di sini saya bakalan jelaskan bagaimana cara kita untuk mendapatkan API-nya. Nah, di sini ada website, teman-teman bisa buka di moviedb.org, moviedb.org. Nah, standar seperti ini, teman-teman silakan registrasi di website ini, dan setelah itu teman-teman bikin klik API ini. Nah, bikin klik API ini, di sini ada profile. Nah, teman-teman bisa cari sendiri di sini nanti bagaimana cara mendapatkan API-nya, itu ada tutorialnya. Nah, selanjutnya teman-teman klik ini dan pilih bagian ini. Nah, di sini merupakan dokumentasi dari API dari movie tersebut. Nah, karena kita ini ingin menggunakan satu URL aja yang paling sering digunakan, yaitu kita teman-teman pilih movies ini, dan di sini yang ini discover itu misalnya tampilan standarnya gitu. Nah, di sini ketika teman-teman ingin mengakses API tersebut, ada beberapa hal yang harus teman-teman inputkan. Nah, di sini dari sekian banyak bagian yang bisa kita gunain, yang paling penting itu hanyalah API key-nya. Nah, itu tujuannya teman-teman registrasi di MovieDB ini, teman-teman, untuk mendapatkan API key seperti apa. Nanti kita bisa lihat sendiri seperti apa API key tersebut, dan itu ada di ini dia, seperti ini API key-nya. Nah, setelah teman-teman registrasi, teman-teman bakal dapat API key yang berbeda dari punya saya. Dan setelah itu, kalau kita pengen melihat seperti apa outputnya, klik ini. Nah, di sini ada require, teman-teman pastikan di sini, dan sisanya dihapus aja. Ini dibikin kosong, ini hapus, dan hapus, sehingga URL-nya itu hanya seperti ini. Nah, kita kirim request. Nah, bakalan muncul seperti ini, dan data inilah yang bakal kita gunakan untuk ditampilkan di list kita. Nah, caranya gimana? Teman-teman pasti copy ini semua, Ctrl A, dan di copy aja. Dan di sini kita bakalan bikin sebuah model. Nah, sebelum kita bikin model, ini kan berbeda ya fungsinya. Ini adapter, ini ada UI. Nah, teman-teman biar enak, itu kita pisah-pisah. Di sini ada model. Setelah model itu nanti juga ada adapter. Adapter juga ada view. Nah, di dalam view ini ada dua lagi karena kita punya activity. Kemudian kita juga punya yang namanya fragment. Nah, biar enak, kita bisa-bisa aja. Activity pindahkan ke activity. Refactor. Fragment kita pindahkan ke dalam fragment. Nah, adapter kita pindahkan ke adapter. Nah, di sini karena kita punya dua, movie sama TV show, berarti kita bikin movie juga di sini. Terus kita tambahkan TV show. Nah, kalau kita ingin membuat sebuah model, ada secara otomatisnya, yaitu klik kanan di sini dan pilih di paling bawah ini ada generate photo from JSON. Nah, sebelum teman-teman bisa menggunakan ini, terlebih dahulu ini kita install dulu di Android Studio. Cara install gimana? Cara install seperti ini, teman-teman bisa pilih settings di sini. Setelah teman-teman pilih settings, teman-teman bisa pilih settings. Setelah teman-teman pilih settings di sini, teman-teman bisa pilih settings. Setelah teman-teman pilih settings di sini, teman-teman bisa pilih settings. Setelah teman-teman pilih settings di sini, teman-teman bisa pilih settings. Setelah teman-teman pilih settings di sini, teman-teman bisa pilih settings. Setelah teman-teman pilih settings di sini, teman-teman bisa pilih settings. Setelah teman-teman pilih settings di sini, teman-teman bisa pilih settings. Setelah teman-teman pilih settings di sini, teman-teman bisa pilih settings. Setelah teman-teman pilih settings di sini, teman-teman bisa pilih settings. Setelah teman-teman pilih settings di sini, teman-teman bisa pilih settings. Setelah teman-teman pilih settings di sini, teman-teman bisa pilih settings. Setelah teman-teman pilih settings di sini, teman-teman bisa pilih settings. Setelah teman-teman pilih settings di sini, teman
Nah, kita plugin. Nah, di sini teman-teman pastikan dari internetnya terkoneksi. Nanti di sini kita bakalan cari yang namanya RoboPojo Generator dan bentuknya seperti ini. Nah, teman-teman cari aja di marketplace RoboPojo. Nah, ini nggak ada karena saya udah install. Nah, ini teman-teman tinggal install aja di pluginnya, nanti setelah itu di restart, maka dia itu kita bakalan bisa gunakan ini. Nah, klik aja. Nah, dia bakal tampil seperti ini. Nah, jangan pastikan lagi ini udah di copy semuanya. Nah, setelah itu pilih JSON. Ini kita butuh setter getter, dan ini karena kita punya movie discover response. Nah, kita pastikan di sini, paste generate. Nah, dia itu bakal generate otomatis ini. Nah, karena secara default dia itu namanya itemnya result item, karena kita bakal punya banyak, kita rename dulu. Karena nanti kita juga punya TV show, biar enak kita refactor rename movie discover result item. Nah, do refactor. Nah, dia bakalan secara default seperti ini dan bakal ada merah. Merahnya itu gampang, atasinya tinggal dihapus saja. Nah, errornya hilang. Ini juga begitu. Nah, setelah ini kita udah kelar untuk membuat modelnya, dan setelah ini kita setting adapter. Nah, seperti biasa, reseptor view adapter movie discover adapter dot view holder. Passwordnya jangan lupa alt enter sampai kelar. Nah, pastikan kursornya benar di posisinya. Klik close, kemudian alt enter lagi. Nah, alt enter lagi. Nah, selesai. Nah, ini digeser dulu aja biar enak. Nah, langkah selanjutnya adalah teman-teman atur seperti yang pernah teman-teman lakukan di praktikum sebelumnya. Tambahkan sini void set data. Kita bakal menerima data berupa release. Nah, kan kita mengambil data dari internet dan akan diberikan ke adapter ini. Nah, karena biasanya wujudnya release, kita setting release di sini. Release dan bertipe ini, movie discover result item. Discover result items. Ya, items aja biar enak. Nah, di sini kita bakalan butuh sebuah variabel baru. Kita deklarasikan di sini. Private release movie discover result item. Movie discover items sama dengan release titik koma. Nah, kemudian kita setting lah di sini slide movie discover item clear dan add all items dan notify set data change. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita setting yang lainnya. Ini ada on-grid folder. Ini maksudnya adalah kita menggunakan item listnya yang mana. Kan kita tadi bikin item list di sini. Nah, kita bakalan inisiasi di sini. View sama dengan advisor from view parent get context inflate. Nah, dia yang mana item listnya? Layout
item is the parent false. Nah, dia nge-return view-holdernya new view-holder view. Dan selanjutnya di onBank view-holder ini nanti aja. Nah, ini jumlah datanya berapa? Karena kita men-settingnya menggunakan movie discover items, maka movie discover item dot size. Nah, dia itu bakal menampilkan data sebanyak yang telah kita berikan dari luar ke sini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita setting di view holdernya. Kita close dulu yang lainnya. Nah, di items ini kita punya yang punya ID itu adalah yang card view, ada ini image view-nya kita kasih ID juga. Item list underscore image view, ini thumbnail. Nah, kemudian ada title dengan text view yang ini, item list text view rate-nya. Nah, kita seperti biasa kan kalau di activity itu kita setting ID-nya di sini. Nah, setting ID-nya kan di activity make XML dan bla bla bla. Nanti FileVB ID-nya di activity make activity Java. Nah, di sini agak berbeda. Ini item list-nya. Biar kita bisa menggunakan ini nanti di recycler view, kita menghubungkannya lewat view holder ini. Tadi kita punya satu image view dan dua text view, berarti image view in IV thumbnail dan dua text view TV title dan text view rate. Nah, selanjutnya itu ada IV thumb sama dengan nah, ini nggak bisa di FileVB ID. Caranya gini, item view ini berdasarkan ini FileVB ID. Nah, ada item list avitam, nah, TV title, item view dan vbid.ra.id item list title TV grade sama item view dan vbid.ra.id TV grade. Nah, karena kita pengen nanti item list ini bisa diklik, maka kita kasih ID di card view kan. Nah, ini juga kita deklarasikan di sini. Card view CV item. CV item sama dengan item view dan item list CV. Nah, selanjutnya karena kita bakal menampilkan data yang berbeda-beda, kita bisa settingnya di onBank view holder ini. Nah, caranya gimana? Caranya seperti ini. Nah, kita bakal setting dulu untuk gambarnya, glide with the context. Nah, tapi konteksnya belum ada. Kalau mau ada konteks, berarti kita bakalan tambahkan satu buah parameter lagi di konstruktornya. Nah, caranya kita butuh konstruktor baru di sini. LT insert konstruktor. Nah, kita pilih yang select none aja. Oh, belum. Kita bikin konteks. Nah, kita tambahkan konstruktor dan parameter dari konteks aja. Nah, kayak gini. Setelah kita dapat konteks, maka kita bisa lanjutkan yang bagian ini. Konteks load. Nah, load ini adalah sumber datanya. Kita lihat dulu di sini. Di sini sumber datanya itu untuk gambar adalah kita bisa pakai backdrop atau poster part. Kita pakai poster part aja.
dia seperti ini. Karena dia online berarti harus kan wujudnya itu HTTP atau HTTPS di awalnya. Nah, karena dia nge-getnya cuma seperti ini, dia bakalan error. Sehingga kita butuh base URL-nya. Base URL-nya itu adalah kita tambahkan sebuah variabel baru di sini. Private static string base image URL. Nah, sesuai dokumentasinya itu base image URL-nya itu adalah ini. Saya dapatkan di sini di websitenya langsung. Dan nah, HTTPS image di mdb.org bla bla bla. Nah, ini untuk ukurannya teman-teman bisa cari tahu sendiri aja. Load base image URL plus barulah datanya. Datanya itu berasal dari ini. Nah, movie discover dot. Nah, sebentar. Plus apa? Get position dot. Nah, kita butuh poster partnya. Nah, dilanjutkan dengan bagian yang lainnya, dimasukkan ke dalam view-nya, view holder. Nah, kita buat pakainya holder di sini dot item. Nah, selesai. Nah, biar kelihatan. Nah, seperti ini. Maka selanjutnya kita untuk setting title-nya. Title-nya itu tadi variabelnya adalah TV title, berarti holder TV title set text. Nah, set text itu data dari mana? Dari movie discover item dot get position get title to string. Nah, karena dia abu-abu berarti nggak ngaruh. Jadi kita hilangkan aja, nggak masalah. Holder TV rate set text movie discover dot get position get vote average rata-rata. Ya error karena di kembaliannya double. Kita bikin sini plus. Nah, biar dia jadi string. Ini biar jadi string kita bikin seperti ini. Atau sebagai ganti yang lainnya itu kita bisa bikin kayak gini. String dot value of. Nah, ini juga bisa. Nah, langkah selanjutnya ini untuk adapternya kita udah selesai. Selanjutnya itu kita bakalan bermain di bagian setting untuk service-nya. Nah, mungkin cukup sekian di part 2 ini. Kita hanya setting adapter dan tampilannya, dan dilanjutkan di part ketiga.